Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah kurban memang sangat istimewa. Betapa tidak, karena ditunjukkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga merupakan uswatun hasanah. Allah mengabadikan di Al-Quran pada surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 di ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim dan yang bersama dengannya, yaitu keluarganya. Oleh karena itu, kita bisa mengambil hikmah yang sangat besar dari keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam melalui pesan-pesan Al-Quran. Di antara ibrah atau lautan hikmah yang bisa kita petik dari keteladanan Nabi Ibrahim, yang pertama adalah Nabi Ibrahim mentaati apa yang Allah perintahkan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dan ketika usia Ismail sudah mulai bisa berusaha, sudah mulai bisa bantu-bantu, maka Ibrahim menyampaikan kepada dia, "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihatmu menyembelihmu dalam tidurku. Maka apa pendapatmu tentang hal ini?" Ismail kemudian menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah telah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka perintah itu dilakukan, menunjukkan betapa taatnya Nabi Ibrahim sekalipun harus menyembelih, mengorbankan putranya. Ini yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya ibadah kurban itu mengandung pesan yang istimewa, menyembelih nafsu hewaniah, yaitu penyakit hati. Nah, di antaranya adalah kesombongan, keangkuhan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Agar apa? Agar menjadi hamba Allah yang ikhlas. Karena ikhlas itu yang membuat setan takut. Maka setan hanya takut, hanya kalah kalau berhadapan dengan orang-orang yang ikhlas. Allah sebutkan di Al-Quran pada surat Al-Hijr, surat yang ke-15 di ayat nomor 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka amalan kita, ibadah apapun yang kita lakukan, harus landasannya adalah ikhlas karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz itu tidak asing lagi bagi kita, menjadi slogan ikrar kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi yang kedua, membangun nilai-nilai ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah sesungguhnya ibadah kurban itu memberikan pesan penting kepada kita untuk membangun, merajut ukhuwah Islamiyah, nilai-nilai kebersamaan. Siap berkorban untuk saudaranya, siap menolong saudaranya. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini ketika kita sedang diguncang, sedang dicoba dengan wabah COVID-19 atau pandemik corona. Dibutuhkan ukhuwah Islamiyah yang kita saling ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Adalah kalian yaitu saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa, dan tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang keempat, Islam itu mengajarkan akan nilai-nilai rahmatan lil alamin.
Oleh karenanya, sembelihan hewan kurban itu dibagikan kepada siapa saja. Bukan hanya kepada orang-orang muslim, tapi kepada siapapun. Si kayakah dia, si miskinkah dia, bahkan orang-orang non-muslim. Kemudian yang terakhir, yang kelima, puncak dari risalah berkurban itu sesungguhnya adalah membentuk, mencapai gelar tertinggi, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalilnya Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayatnya nomor 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan tidaklah darah-darahnya, daging-dagingnya itu sampai kepada Allah. Tapi yang sampai pada Allah adalah ketakwaanmu. Semoga dengan ibadah kurban kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab memang bicara tentang takwa itulah bekal yang terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kita menjadi penduduk ahli surga atau ahlul jannah. Inilah diantara kisi-kisi daripada ibadah kurban, baik secara spiritual maupun moral, ada di dalamnya nilai-nilai keutamaan, yaitu mentaati apa yang Allah perintahkan, kemudian memberangus penyakit-penyakit hati agar menjadi hamba Allah yang ikhlas. Yang ketiga adalah diperintahkannya kita untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keempat, ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, berbagi kepada siapapun. Dan yang terakhir adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.